So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on the line. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Tugas Menyusun Skala Kesehatan Mental pada Remaja melalui masalah pribadi keluarganya. Baik, saya Husnatul Arifah yang NPM 22061040 312 yang akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi remaja. Definisi menyusun skala kesehatan mental pada remaja melalui masalah pribadi keluarga. Sebelumnya kita harus tahu apa itu remaja, keluarga, dan kesehatan mental. Jadi menurut Mappier pada tahun 1802 pada berlangsung antara umur 12 sampai 21 tahun itu berlaku pada wanita, sedangkan pada pria 13 sampai 22 tahun itu bagi pria. Rentang usia pada remaja dibagi atas dua bagian. Yang pertama 12 sampai 13 tahun sampai dengan 17 sampai 18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17 sampai 18 tahun itu sampai dengan 21 sampai 22 tahun itu adalah remaja akhir. Jadi yang kedua itu adalah remaja, keluarga. Pengertian daripada keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang berfungsi sebagai proses awal sosialisasi dan perkembangan individu, terutama remaja. Jadi keluarga terbentuk dimulai dengan adanya perkawinan. Jadi secara umum keluarga sebagai jadi keluarga sebagai intuisi sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang bersifat universal dan multifungsi dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang aman, tentram, bahagia, dan sejahtera. Jadi pengertian kesehatan mental menurut WHO tampaknya juga mengalami perkembangan menjadi semakin kompleks. Jadi WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan atau status sehat utuh secara fisik, mental, rohani, dan sosial. Bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Kesehatan mental yang ditulis oleh Murphy Johada adalah kesehatan mental tidak bisa dilihat dari sudut pandang penyakit mental atau gangguan mental, akan tetapi dari sudut pandang yang positif. Kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa atau disebut dengan neuros, dan dari gejala-gejala penyakit jiwa atau psikos. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu kesehatan mental yang dapat kita simpulkan dari beberapa tadi, remaja, keluarga, kesehatan mental. Jadi saya akan menyimpulkan apa itu kesehatan mental. Jadi kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan dunia yang ia hidup. Menurut Zakiyah Jarad, kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan adanya sendiri dan lingkungannya. Dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup kesehatan adalah kemauan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Bahkan sehat ini kemudian dikemukakan oleh WHO bahwa yang dimaksud sehat adalah tidak saja sehat menurut jasmani saja, akan tetapi kondisi mental dan fisik tidak hanya bebas dari penyakit. Jadi kesehatan mental adalah yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari
gejala-gejala penyakit gangguan jiwa, dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin, dan membawa kepala kebahagiaan bersama serta mencapai keharmonisan jiwa dalam hidup. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ninda Zakia Iza. Kepada Ninda dipersilakan. Baik, saya Ninda Zakia Iza akan menjelaskan tentang skala kesehatan mental remaja melalui pendidikan dalam keluarga. Yang pertama itu ada definisi operasional. Jadi kesehatan mental ialah kondisi manusia di mana kondisi tersebut terhindar dari penyakit-penyakit gangguan jiwa. Nah, seseorang memiliki kesejahteraan terlihat dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi ketekanan hidup dan normal di setiap situasi dalam kehidupan, mampu melakukan sesuatu secara produktif dan menghasilkan serta memberikan kontribusi kepada tujuan seseorang tersebut. Yang kedua itu aspek-aspek instrumen, aspek-aspek kesehatan mental dalam operasional, yaitu ada 5. Yang pertama, terhindarnya dari penyakit gangguan jiwa. Yang kedua, terlihat kesejahteraan dalam dirinya. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengatasi tekanan hidup atau normal setiap situasi. Yang keempat, mampu melakukan sesuatu secara produktif. Yang kelima, memberikan kontribusi terhadap tujuan seseorang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Husnatul Arifah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kisi-kisi variabel skala kesehatan mental, yang dimana saya akan mengupas 5 aspeknya. Yang pertama yaitu terhindarnya dari penyakit gangguan jiwa, yaitu indikatornya terbagi atas 2. Yang A, terhindarnya dari penyakit gangguan jiwa. Jumlah itemnya ada 3. Nomor item terbagi atas 2, favorable dan unfavorable. Ya, yang dimaksud di sini adalah favorable adalah yang bersifat positif dan unfavorable bersifat negatif. Terdapat 1 favorable dan unfavorable 2 pada nomor 2 dan 3. Dan yang B, terserang penyakit gangguan jiwa. Jumlah itemnya ada 3, favorable terdapat pada nomor 24 dan unfavorable-nya terdapat pada nomor 19 dan 33. Dan yang kedua, terlihat kesejahteraan dalam dirinya. Indikatornya terbagi atas 2. Yang pertama, yang A, terlihat kesejahteraan dalam dirinya. Jumlah itemnya ada 2. Favorable terdapat pada nomor 5 dan unfavorable terdapat pada nomor 4. Dan yang ke B, terlihat ketidakbahagiaan dalam dirinya atau merasa risih. Jumlah itemnya ada 3, favorable 30 pada nomor 34 dan unfavorable terdapat pada nomor 25 dan 32. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan mengatasi tekanan hidup. Indikatornya terbagi atas 2. Yang A, memiliki kemampuan mengatasi tekanan hidup. Jumlah itemnya ada 3, favorable terdapat pada nomor 3. Favorable-nya terdapat pada nomor 6 dan 7 dan unfavorable terdapat pada nomor 8 dan 9. Dan yang D, tidak memiliki skill dalam hidupnya. Jumlah itemnya terdapat 4. Dan favorable yang bersifat positif ada pada nomor 20 dan 31 dan unfavorable terdapat pada nomor 13 dan 14. Jadi pada nomor 17 dan 18. Dan yang keempat, mampu melakukan sesuatu secara produktif. Indikatornya terdapat pada ada 2. Yang pertama, mampu melakukan sesuatu secara produktif. Jumlah itemnya ada 5. Favorable terdapat pada nomor 10, 11, 12 dan unfavorable terdapat pada nomor 13 dan 14. Dan yang D, menjalani kesehariannya dengan tidak produktif. Jumlah itemnya ada 5. Favorable terdapat pada nomor 10, 11 dan 12 dan unfavorable terdapat pada nomor 13 dan 14. Pada nomor 21 dan 26. Dan yang kelima, memberikan kontribusi terhadap tujuan seseorang. Dan indikatornya terbagi atas 2 pula. Yang terakhir ini adalah yang A, memberikan kontribusi terhadap tujuan seseorang. Jumlah itemnya terdapat 2, favorable 5
pada nomor 15 dan favorable terdapat pada nomor 16. Dan yang D, tidak ada saling bersosialisasi terhadap orang-orang sekitar atau tidak pernah bersosialisasi tentang terhadap masyarakat di lingkungan kita, di lingkungan seseorang tersebut. Jumlah itemnya ada 3, favorable terdapat pada nomor 30 dan unfavorable terdapat pada nomor 21 dan 23. Dan jumlah dari seluruh item ada 34 dan jumlah seluruh dari favorable atau sifat yang bersifat negatif positif terdapat 16 dan yang bersifat negatif terdapat 18. Total semuanya adalah pas 34. Teman-teman bisa lihat di sini ada identitas responden, nama siswa, kelas, usia, tanggal pengisian, dan kata-kata pengantar untuk kita tujukan terhadap kampus atau sekolah yang kita tuju. Terus ada petunjuk pengerjaan, yang dimana petunjuk pengerjaan ini teman-teman harus memerhatikan secara cermat. Yang pertama, terlebih dahulu bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan secara cermat. Dan yang kedua, pilihlah salah satu jawaban dari setiap nomor pernyataan yang sesuai dengan diri Anda dengan memberikan tanda checklist pada kolom yang tersedia. Dan yang C, berikut keterangan yang ada pada masing-masing kolom jawaban. Kita bisa lihat apa kepanjangan dari SL, SR, dan KD, dan TP. SL yakni selalu, SR sering, KD kadang-kadang, TP dan itu adalah tidak pernah. Contoh pengisian ini adalah contohnya yang satu dapat kita contohkan. Yang pertama yaitu saya terhindar dari sakit-sakitan. Contohnya itu diisi pada kolom SL. Berarti SL itu teman-teman mengisi pada kolom selalu. Dan contoh merubah jawaban tersebut teman-teman bisa kasih tanda pagar apabila salah pada jawaban selalu. Ternyata yang teman-teman inginkan adalah pada kolom KD, akan tetapi kadang-kadang. Cukup sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.